Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tektona dimanapun Anda berada. Biasanya saya bercerita tentang perjalanan konveksi atau bagaimana caranya membuat baju, membuat jahitan, atau bagaimana karyawan-karyawan yang ada di sini melakukan family gathering. Tapi saat ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya terpapar virus corona atau COVID-19 yang sedang merebak. Alhamdulillah sekarang saya sudah beres isoman, sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas, bahkan sudah bisa membuat YouTube nih. Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya selama isoman, sahabat. Bagaimana sih rasanya terpapar virus corona itu sendiri? Kemudian juga saya ingin bercerita tentang awal asal muasal saya merasakan terpapar virus corona ya. Ceritanya begini teman-teman. Saat itu saya sedang bepergian ke luar kota, yaitu ke Jakarta kemudian ke Bogor ya. Saat berangkat kondisi saya sebetulnya lagi enak-enak aja, lagi nyaman, nggak ada terasa apa-apa ya. Memang sebelumnya saya sudah bepergian ke luar kota yang lainnya, itu ke Majalengka, ke Kuningan. Memang saat itu saya terlalu lelah kemungkinan, sahabat, walaupun saya merasa sebetulnya nyaman-nyaman aja dengan kondisi saya. Nah, saat itu saya dari Jakarta kemudian juga meluncur ke Bogor ya, ke Bogor. Nah, setelah nyampe di Bogor, paginya ke Jakarta, siang ke Bogor, kemudian saya makan di sebuah rumah makan. Nah, di rumah makan tersebut saya ingin memesan, karena itu khas Sunda ya, memesan karedok. Nah, karedok makanan khas Sunda tuh. Sudah lama tidak makan karedok. Akhirnya saya pesan karedok. Sebetulnya tidak terlalu pedas juga. Nah, saya meminta memang jangan yang pedas-pedas gitu. Nah, sudah makan itu, beres makan, kok terasa mual gitu, seolah-olah mual, seolah seperti yang mah gitu. Memang saya punya penyakit mah kan gitu ya. Nah, sesudah itu saya nggak enak badan, nggak enak di mah ya, nggak enak di perut, ingin buang air, kemudian juga agak mual-mual. Tapi saya pikirlah itu mah. Nah, saya pikir mah. Dan akhirnya saya mengantarkan anak saya ke tempat kosnya. Kemudian juga saya mencari tempat buang air, kebetulan pas duhur saat itu, mencari masjid, sholat duhur. Sesudah sholat duhur tuh saya ingin buang air, tapi mual dan agak mencet. Aduh, ini kenapa? Bilang perasaan sih mah aja. Nah, akhirnya sudah selesai, saya pulang. Nah, secara kebetulan saat itu hari Minggu. Nah, mau pulang ke Bandung dari Bogor tersebut ya, Bogor ke arah Puncak, daerah Puncak ya. Nah, tadinya mau balik lagi ke tol, tapi ternyata jalan ditutup satu arah kan, satu arah. Nah, akhirnya disarankan lewat ke Puncak, tapi ternyata macet sekali. Nah, di situ makin terasa tidak nyaman, tetap berpikiran, saya berasumsi sakit mah. Melewati jalur yang macet ke puncak terus, nah akhirnya sampailah ke Cianjur, kemudian juga lewat Cianjur. Nah, sekitar daerah hampir Padalarang ya, yang banyak batu-batu kapur itu. Nah, di daerah situ saya tidak tahan juga, akhirnya saya mencari warung yang ada tempat buang airnya, yaitu ada sejenis minimarket ya. Akhirnya saya ke situ beli minum, kemudian juga buang air juga di situ, tambah mual, tambah nggak nyaman. Badan juga mulai agak dingin-dingin gitu, tapi memang karena harus pulang. Saat itu saya hanya berdua dengan istri saya, sahabat. Saya berdua. Kemudian juga akhirnya sampai juga di Bandung hampir maghrib ya, kalau tidak salah maghrib. Nah, saya
langsung ke kamar mandi, badan sudah tidak enak badan, mual, kemudian juga ada mules-mules gitulah, nggak enak pokoknya mah. Nah ini saya mandi pakai air hangat, tidur dulu, belum 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 sempat sholat maghrib saat itu karena memang kondisi badan tidak enak banget. Akhirnya saya tidur, minum obat mah, saya tidur. Kemudian juga baru jam 8 jam 9 saya bangun sholat maghrib, makan, tapi tetap tidak nyaman badan itu. Nah, sudah sholat, sudah makan, ditidurkan. Malam itu masih bisa tidur teman-teman. Nah besoknya bangun kok nggak nyaman banget. Tapi untungnya saya tidak panas. Badan agak apa namanya, ada dingin gitu ya, tiris. Tapi nggak menggigil ya. Seperti panas dingin gitu ya. Ada panas dingin, tidak nyaman, saya berjaket, saya tidur, tetap obat mah. Tapi karena ada satu kecurigaan, jangan-jangan ini khawatirnya COVID, akhirnya besoknya diperiksa. Di antigen dulu. Di antigen ternyata ada positif. Sudah. Nah dari situ diisolasi, mandiri di rumah, obatnya ada dibawa ke rumah, kemudian juga dipisah, kamar dipisah, tempat tidur dipisah, kemudian juga makan, alat-alat makan dipisah. Nah saya sempat agak ngedrop, akhirnya diinfus. Tangan saya itu seumur hidup saya baru pertama kali teman-teman diinfus ya, diinfus karena ngedrop. Akhirnya saya diinfus pertama kali, nggak tahu apa infusnya itu. Nah akhirnya saya diinfus di rumah, kemudian juga diisolasi, dan akhirnya makan dipisah. Nah saat itu mulai badan tidak nyaman di hari kedua, badan tidak nyaman. Tapi kebetulan cek saturasi saya, kandungan oksigen di darah itu masih selalu 96, paling rendah 95. Diperiksa berkala itu 95, 96, 97, alhamdulillah. Dan secara kebetulan juga saya tidak ada sesak napas teman-teman. Biasanya yang lain itu ada sesak napas, ada batuk-batuk. Mungkin ini varian apa saya juga nggak ngerti. Yang adanya itu mual, kemudian ada sakit kepala sedikit, ada dingin badan di badan. Nah akhirnya diobat. Ternyata obat COVID itu banyak sekali ya. Ada yang gede nih, segede gini, hampir 6 apa 7 butir ya sekali minum itu, apalagi yang pagi. Banyak banget, nggak enak badan, nggak enak di mulut juga, nggak enak sekali. Tapi saya ingin sembuh, makan juga mulai terasa tidak enak ya, walaupun masih bisa merasa, masih bisa membau di hari kedua itu, tapi nggak nyaman banget. Nah akhirnya makan tidak enak, tapi saya berpikir bahwa tetap harus makan. Nah akhirnya makan dipaksakan. Tidak enak juga, saya tidak memikirkan rasanya, tapi penting harus makan. Nah itu secara kebetulan istri saya juga suka mengkonsumsi propolis dan madu. Akhirnya selain obat, setelah makan saya minum air propolis ya, air campur propolis dan madu. Kemudian hari ketiga saya masih seperti itu. Nah di hari kedua, malam ketiga, tidur mulai tidak nyaman. Biasanya saya tidur tidak mimpi, jarang sekali mimpi. Nah malam malam hari kedua, malam ketiga itu ada mimpi yang enggak. Kemudian di hari ketiga teman-teman, nah ini lebih seru lagi. Tapi infus sudah dibuka nih. Infus sudah dibuka karena hasil pemeriksaan kondisinya cukup stabil. Saya tidak mengalami naik panas yang signifikan ya, tidak sampai ke 37, 38 tidak. Pernah satu kali paling tinggi 37 dan turun lagi di 36,6, 36,8 itu sahabat. Nah, di hari ketiga ini ada hal-hal yang memang cukup kritis juga. Badan tidak enak, kemudian juga mual terus, ada pening-pening dan ada dingin ya, sementara obat juga sangat banyak. Nah di hari ketiga saya tidak enak badan, kemudian juga tidak bergaul dengan yang lain. Dan di hari ketiga, malam keempat itu sangat seru sekali. Di malam hari saya tidur tidak nyaman, banyak bangun, banyak mengigaunya yang aneh-aneh. Sahabat-sahabat saya yang sudah tiada seperti datang kan gitu ya, artinya aduh jangan-jangan ini pertanda saya akan menyusul mereka. Ya Allah, saya berdoa, saya bangun lagi. Di hari keempat itu hari Kamis ya,
Hari Kamis saya tetap di rumah, minum obat, makan memaksakan, kondisi tidak nyaman, tidak bergaul dengan yang lain, di rumah saja, di kamar saja, bahkan kamar mandi terpisah. Nah, saya khawatir di malam Jumat ini biasanya ada hal yang aneh. Ternyata hari Kamis malam Jumat, alhamdulillah tidur saya bisa lebih nyenyak dibandingkan sebelumnya. Dan saya berharap ini tanda-tanda membaik. Diperiksa saturasi tetap saya 96, 97. Kemudian suhu juga 36,8 saat itu. Tapi di hari Kamis itu saya masih bisa merasakan makanan, masih bisa mencium wangi-wangian. Ada kamper, ada parfum, ada kayu putih, masih saya bisa menyiumnya. Keesokan harinya di hari Jumat pagi-pagi teman-teman hilang. Didekatkan parfum, minyak kayu putih tidak terasa. Ya Allah, saya bilang ini benar-benar ini COVID-nya. Tapi alhamdulillah karena terdeteksi sejak awal, baru terasa juga, sudah dicek, sudah diobati, akhirnya kondisi badan tetap terasa lebih nyaman dibandingkan hari keempat, tapi penciuman hilang. Akhirnya saya istirahat di rumah, di kamar, sambil meminta laptop pada anak saya untuk mengerjakan sesuatu. Masih bisa mengetik itu, masih bisa membuat cerita, masih bisa membuat perjalanan hidup saya suka menulis perjalanan hidup. Mudah-mudahan nanti bisa diterbitkan dalam bentuk buku perjalanan senang bisnis dari kecil saya, dari SD, SMP, terus SMA, kuliah kan itu ya sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa terbit buku yang cerita tentang saya, insyaallah. Nah, di masa-masa isoman itu saya banyak menulis, sahabat-sahabat, karena kondisi badan sudah mulai fit. Hari Jumat memang sudah hilang penciuman, saya tetap di rumah menulis. Kemudian juga di hari Sabtu, hari Minggu. Nah, hari Minggu badan sudah mulai enak, badan sudah mulai nyaman, sudah mulai keluar saya berjemur, tapi tentunya tetap menjaga tidak komunikasi, tidak bertemu dengan yang lain, ke taman di luar itu berjemur. Nah, hari Senin alhamdulillah sudah mulai ada lagi penciuman. Ada yang terlewat nih. Pertama kali kan saya dicek itu antigen itu semacam alat pendeteksi ya, positif atau tidaknya teman-teman sudah tahu lah insyaallah. Nah, karena saya ingin lebih pasti lagi, besoknya di swab PCR. Nah, ternyata karena lagi banyak PCR itu hasilnya keluarnya telat. Nah, baru keluar itu saya di PCR itu hari Rabu, keluar itu hari Sabtu ya kalau nggak salah, pas Senin ya. Ternyata sahabat, setelah melihat hasilnya betul sama positif, dan CT-nya itu rendah banget, 11. Kalau diketahui dari awal mungkin saya harus ke rumah sakit, tapi saya tetap di rumah saja. Nah, CT-nya 11. Padahal saat itu hari Jumat itu yang mulai saya hilang penciuman, saya ada jadwal ke Surabaya untuk mengisi salah satu acara di Rakernas SKMA, sahabat saya alumni SKMA ya. Cuman karena berhalangan akhirnya tidak jadi pergi ke Surabaya. Nah, kembali lagi di hari Senin saya sudah mulai penciuman ada, tapi badan masih lebih baik dibandingkan sebelumnya, tapi belum 100% sehat banget. Saya masih di kamar tapi sudah nyaman, sudah bisa baca buku lebih nyaman, tidur lebih nyenyak, dan sisanya dari hari Senin sampai ke hari Sabtu lagi, kan 14 harinya di hari Sabtunya ya, saya selalu di kamar, kemudian juga ya baca-baca buku, kemudian menulis. Saya juga ikut online Zoom, kemudian juga di aplikasi yang lain, kemudian juga ikut registrasi di pertemuan, dan itu masih bisa, alhamdulillah. Nah, sahabat semua, alhamdulillah bahwa saya bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi. Intinya di saat kita terasa mulai tidak enak badan, zaman sekarang kondisinya seperti ini, saya lebih cenderung untuk segera diperiksa agar bisa diobati lebih baik, lebih fokus. Nah, itu saya di hari pertama merasa tidak enak badan, besoknya di hari kedua saya langsung periksa, kemudian dikasih obat, walaupun
obatnya tidak nyaman ya, ada yang gede, ada yang kecil, ada 6 atau 7 butir itu sampai menambah mual sebetulnya. Kemudian juga selain itu, bahwa minum obat kita memang harus disiplin, harus selalu diminum, jangan dilewat sampai habis obatnya. Setelah habis ya alhamdulillah penyakitnya mereda. Kemudian juga sahabat, makan itu penting banget. Enak tidak enak harus ada badan itu, nutrisi, harus ada makanan, harus ada energi ya. Kalau tidak makan bisa-bisa udah mah sakit, ada penyakitnya, ditambah lagi dengan kondisi yang lebih parah karena kurang asupan makanannya. Kemudian juga yang penting juga seperti pernah saya sampaikan di depan, kita harus selalu optimis, kita ingin sembuh, kita semangat untuk sembuh. Tentunya yang memotivasi itu diri sendiri, ditambah dengan doa kepada yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat semua. Nah, itu pengalaman saya, jangan sampai teman-teman terpapar. Kalau bisa nggak enak banget badan itu, badan nggak enak, pikiran nggak enak ya. Tapi kalaupun kena, ya itu minimal tadi segera diperiksakan, kemudian minum obat yang disiplin, boleh ditambah seperti madu tadi ya. Kemudian juga makanan harus dijaga, selalu optimis, dan ditambah dengan optimis itu kan muncul dari doa seperti itu ya, doa dari semua kita. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini bisa bermanfaat. Yang pasti kita lebih parah, karena beberapa teman saya yang terpapar COVID juga ada yang lebih parah, ada sampai sesak napas, kemudian juga ada yang sampai menggigil, ada yang sampai batuk-batuk, serak. Alhamdulillah saya tidak sampai seperti itu. Bahkan ada beberapa yang tidak tertolong. Mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari hal yang tidak diinginkan, walaupun terasa segera diobati. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat pengalaman ini untuk kita semua, untuk kesehatan kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.